Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali live Zoom meeting dalam rangka pelatihan kepemimpinan implementasi pembelajaran untuk program sekolah penggerak. Di sore hari ini adalah kita akan bersama-sama mendengar paparan materi dari salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Pepi Dinas Triani. Materi yang akan beliau sampaikan adalah mengenai strategi layanan bimbingan dan konseling. Mari Bapak Ibu sekalian kita simak bersama-sama pemaparan dari narasumber kita. Semoga nanti kita bersama-sama dapat mengambil intisari dari materi yang beliau sampaikan. Sebelum kita memulai materi tersebut, kita awali materi kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa. Mari bersama-sama berdoa, mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan doa ini materi yang akan disampaikan lancar, tidak ada kendala apapun, terutama sinyal ataupun jaringan. Langsung saja narasumber kita Bu Pepi, silakan. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi layanan. Sebelumnya, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik Bu. Baik. Dari pagi ya kita duduk mendengarkan. Kayaknya kita agak harus gerak-gerak dikit ya Pak ya. Boleh kepalanya? Boleh kepalanya digerak-gerakan ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali, kemudian nengok kiri 2 kali, nengok kanan 2 kali. Siap? Nah, biar leher kita nggak kaku malam nanti ya, Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah sudah pada senyum ya, belum ice breaking kita udah ada senyum. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kita ulang lagi ke bawah. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Cukup ya Pak ya? Mohon maaf ya. Oke, saya akan nge-share dulu materi yang akan kita sampaikan hari ini. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat di layar Ibu lagi proses ini? Ya, sudah Bu. Sudah, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas terkait dengan strategi layanan. Ya, strategi layanan kalau kita berbicara terkait dengan strategi layanan itu sebenarnya tidak akan lepas yang namanya cara, kemudian upaya, ya, tindakan dari seorang guru BK untuk melaksanakan proses layanan guna mencapai tujuan dari layanan bimbingan konseling itu sendiri. Dan setiap guru BK itu pasti memilih belum, sebentar. Sudah?
Sudah, Pak? Sudah? Belum Bu Pebi, belum. Oh, sebentar. Sudah, Pak? Bu, sudah? Sudah. Sudah. Oke. Oke, tadi sudah saya singgung sedikit terkait dengan strategi layanan ya. Tidak akan lepas yang namanya strategi layanan atau perangkat layanan itu terkait dengan pekerjaan BK itu sendiri. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru itu sebenarnya memiliki kekhasannya sendiri terkait perangkat layanan BK yang dia buat, karena kita tidak bisa menyamakan satu sekolah dengan sekolah lain terkait dengan perangkat layanan BK itu sendiri, karena akan pasti berbeda. Dilihat dari karakteristik sekolah, karakteristik peserta didik, kemudian visi misi dari sekolah itu sendiri. Jadi kalau kita bahas terkait dengan perangkat layanan, kemudian strategi layanan yang akan kita kembangkan hari ini, kita tidak bisa nih di Pak Heri strateginya saya pasti banyakkan bimbingan klasikal. Akan berbeda tentunya dengan Ibu Dwi mungkin yang lebih banyak menggunakan misalkan bimbingan kelompok dan lain-lain. Mungkin kita harus samakan persepsi dulu ya. Saya ingin mengetahui strategi layanan yang sudah dilakukan dan dilaksanakan di masing sekolah Bapak Ibu dulu. Mungkin dimulai dari Pak Heri, mungkin strategi layanan apa sih yang sering dilakukan di sekolah Bapak? Ya, mungkin strategi layanan yang sering kami lakukan adalah per individu dan kelompok mungkin, Bu. Oke, Tapi sering juga sih klasikal juga, ada klasikal juga, tergantung situasi sih, Bu. Kadang klasikal, kelompok, individu, gitu. Jadi tergantung pada kondisi. Kalau misalkan kondisinya memang lagi apa ya, banyak kendala misalnya, Bu ya, tidak bisa menampung per orang, per siswa, karena saking banyaknya mungkin kita akan dikelompokkan gitu, Bu. Dikelompokkan, kemudian nanti kita akan berikan layanan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Betul. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Heri. Mungkin dari Bu Dwi ada tambahan? Kalau saya Bu, melalui layanan klasikal sudah itu pembentukan bimbingan kelompok dengan kemampuan atau apa istilahnya tuh strategi masing-masing kelompok itu seperti itu. Oke. Dari yang sudah disampaikan sama Pak Heri sama Bu Dwi ini sebenarnya udah terlihat ya perbedaan dari cara atau strategi yang dilakukan Pak Heri sama Bu Dwi terhadap peserta didiknya. Nah, tadi sudah ada kata kuncinya, katanya berbeda betul perangkat layanan atau strategi layanan ini yang akan kita bahas ini tidak langsung menentukan layanan nih saya akan langsung memberikan layanan bimbingan kelompok atau konseling individual. Tetapi di sini kita harus mengetahui dulu need assessment-nya atau kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kalau kita sudah mengetahui dasar kebutuhan peserta didik itu apa, kemudian aspek perkembangannya apa, tugas perkembangan apa yang akan dicapai, maka akan lebih mudah bagi kita guru BK untuk menentukan strategi apa yang tepat bagi peserta didik. Jadi tidak meraba-raba atau menerka-nerka, tetapi langsung ibaratnya diagnosisnya apa, kemudian terapi atau obatnya apa untuk siswa tersebut. Itu mungkin clue atau kata kunci terkait dengan strategi layanan itu sendiri. Kemudian selanjutnya sini kita akan lihat yang akan kita bahas hari ini adalah strategi layanannya apa, kemudian disinkronkan dengan pemanfaatan
IT untuk mendukung strategi layanan, kemudian komponen layanan yang akan kita pakai dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Oke, kita lanjut saja. Bentar ya, kita agak loading ini kalau sudah masuk ke Zoom. Tadi sudah ya, cara atau tindakan kita. Kemudian kita langsung ke komponen dari layanan BK itu sendiri. Dulu kita memakai BK komprehensif itu dijabarkan. Ada beberapa layanan, ada layanan konseling individual, ada dukungan sistem dan lain-lain. Tetapi mengacu pada POP-BK kurikulum 2013 kita memakai komponen program itu 4, yaitu pelayanan dasar, kemudian pelayanan perencanaan individual, kemudian pelayanan responsif dan dukungan sistem. Kemudian yang pertama itu terkait dengan pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar di sini banyak sekali ya strategi yang dilakukan. Contohnya yang pertama itu bimbingan klasikal, kemudian ada bimbingan kelompok, kemudian ada layanan informasi, kemudian bimbingan kelas besar, itu juga salah satu pelayanan dasar. Artinya pelayanan dasar di sini kita waktunya itu tidak urgen atau direncanakan sebelumnya. Direncanakan, kemudian tujuannya adalah untuk pengembangan dan juga pencegahan. Kemudian biasanya ini juga kita terencana dan terjadwal untuk bimbingan pelayanan dasar atau tadi. Kemudian yang kedua adalah pelayanan responsif. Nah, kalau berbeda dengan pelayanan dasar, kalau pelayanan responsif ini judulnya saja atau namanya responsif. Jadi pelayanan ini sifatnya urgen, harus disegerakan. Kemudian biasanya ini waktunya juga karena responsif tidak langsung misalkan dari jauh-jauh hari direncanakan, tetapi sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memang membutuhkan layanan itu sendiri. Contohnya ada layanan konsultasi, kemudian konseling individual, referral, rujukan atau alih tangan kasus, dan yang terakhir adalah peer counseling. Kemudian selanjutnya adalah dukungan sistem. Dukungan sistem ini adalah upaya dari kita selaku guru BK untuk meningkatkan performa kita sebagai guru BK. Misalkan kita mengikuti pelatihan, mengikuti IHT, mengikuti workshop. Tujuannya adalah untuk kita mengupdate kemampuan kita sebagai guru BK. Atau kita aktif dalam kegiatan MGBK atau ABKIN. Itu sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru BK. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan perencanaan individual. Ini perencanaan individual ini biasanya untuk penilaian terhadap dirinya sendiri dari siswa itu sendiri, misalkan tentang pribadi, tentang sosial, tentang pendidikan, ataupun bidang karir. Itu sangat membantu peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi atau individu ataupun sebagai masyarakat nanti ketika nanti terjun ke dunia kerja misalkan, itu salah satunya. Secara umum strategi layanan yang dilakukan itu 4, kurang lebihnya
bisa dibaca oleh teman-teman semua di modul. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Sofyan sebagai MC. Bagaimana Bu? Sudah cukup Bu? Cukup. Oke, baik. Demikian tadi pemaparan dari pemateri kita, Ibu Peggy, yang telah menjelaskan bagaimana strategi layanan dari konseling. Baiklah, mengingat waktu yang mungkin dirasa sudah cukup, maka kami serahkan kepada Ibu Peggy untuk mengakhiri daripada sesi materi pada kesempatan ini. Iya. Iya, baik Bapak Ibu. Demikian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang belum paham, mungkin boleh dibuka tanya jawab atau cukup aja Pak? Bagaimana Pak Eri dan Bu Dwi? Apakah ada pertanyaan? Nah, saya rasa Cukup ya Pak ya. Cukup. Siap. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimatikan Sebentar, recordernya Pak. Bu? Sebentar. Ini loading jadi.